berdoa untuk diri kita dengan membacakan surah Al-Fatihah diri masing-masing. Harap Allah menjadikan diri kita ini memiliki nafs yang mutmainnah, memiliki kemampuan untuk senantiasa tenang tentram dalam berbagai keadaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita sesegera mungkin bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa, juga kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada diri kita, dan kita bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli silaturahim yang pandai menjalin silaturahim, terutama kepada orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat dan kerabat kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan silaturahim ini silaturahim yang penuh berkah, yang menimbulkan ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan rezeki yang barokah dan thayyibah, yang menjadikan diri kita ini semakin mendekatkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berkasih sayang dengan sesama, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, dan kita berusaha berada dalam keadaan sehat walafiat lahir batin, disolehkan amal, dijadikan ahli ibadah, dan diberikan kemampuan untuk senantiasa benar-benar meningkatkan kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diwafatkan husnul khatimah, kemudian kelak di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang menjadi abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan taqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا dan kita ucapkan kita sambil membacakan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, tarik bibir ke kanan dan ke kiri sama, menandakan bahwa kita itu bahagia. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan dalam hidup, termasuk rasakan tapi kesakitan apapun yang terjadi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Hari ini kita berada dalam keadaan yang segar, sehat walafiat di Saudi Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Jamal Bandung. Hari ini dalam keadaan segar, insyaallah penuh berkah, berkah umur, berkah ilmu, berkah amal, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah
berkah anak cucu keturunan, berkah komunitas, berkah lingkungan, dan berkah dari apa yang jadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada, yang ada di dunia maya sana, yang sedang mendengar langsung ataupun sedang melalui rekaman. Alhamdulillah kita dalam keadaan baik. Dari Bandung hadir Kang Ahmad Widyadi sekeluarga, dari dan Delis bersama keluarga, dari Bogor hadir Kang Agus bersama keluarga. Yang lain ini kelihatannya maaf, kemudian kebetulan internetnya lagi ada sedikit lelet ya, ganggu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat dalam diri kita dengan selalu berbahagia, istiqamah, berjamaah dalam belajar Al-Quran. Kenapa perlu belajar Al-Quran? Karena sebaik-baik perbuatan, kata Rasul, adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena dengan belajar maka akan tahu apa yang harus dilakukan, mana yang dibolehkan, mana yang dilarang, mana yang amar ma'ruf, mana yang nahi mungkar, mana yang untuk bersihkan jiwa, tazkiyatun nafs, mana untuk kebahagiaan, mana untuk yang akan menimbulkan kecelakaan. Kita dengan belajar dari Al-Quran akan dapat 5 hal. Amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiran, nadhir. 5 hal inilah yang merupakan intisari ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Dan kedua itu sekarang menjadi hak kita karena kita diwarisi oleh Rasulullah SAW, Al-Quran dan As-Sunnah, yang kalau berpegang kepada keduanya maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan untuk bisa memegang keduanya diperlukan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan kepada kita dengan ilmunya melalui qalbu kita, fa'alhamaha ujuraha wa taqwa. Diilhamkan kepada diri-diri kita ini ujur dan takwa, kecenderungan untuk berbuat jahat atau berbuat takwa. Terserah kita mau mana yang diambil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersilahkan kita untuk memilihnya, dan kita untuk memilihnya asy-syiratal mustaqim. Kita ingin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ingin hanya menyembah Allah dan kita ingin hanya mohon. Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah memberikan contoh, memberikan petunjuknya kepada kita, yaitu ista'in bis-sabri was-salat. Kepadaku, kata Allah, dengan sabar dan sholat. Sabar puncaknya adalah saum, baik dalam saum pengendalian diri berupa hati ataupun berupa mulut ataupun berupa perbuatan, termasuk makan dan minum. Saum dari barang-barang yang tidak boleh kita makan, saum dari melihat yang tidak boleh kita lihatnya, saum dari berbuat yang tidak boleh kita berbuatnya, saum dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Saum intinya pengendalian diri. Hari ini kita sungguh-sungguh saumnya apa? Mengendalikan diri untuk tidak cepat-cepat pulang dari masjid, berbetah-betah di masjid, berada dalam keadaan nikmat. Karena kita yakin Rasul sudah mengatakan, siapapun di antara kalian yang ingin mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, maka lakukan 3 hal. 1, sholat subuh berjamaah di masjid. 2, tetap tinggal di masjid beriktikaf sampai keluar matahari. 3, sholat 2 rakaat setelah keluar matahari, namanya sholat isyraq. 3 hal ini kalau kita himpunkan akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Itulah ilmu, dan ilmu itu akan bermanfaat kalau diamalkan. Mudah-mudahan kita setelah mendapatkan ilmunya dari Rasulullah, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita merasa amal itu nikmat, maka sampaikan kepada orang lain. Jangan sampai mengajak orang lain, menyuruh orang lain, tapi kita sendiri
tidak melakukannya. Jadi lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sehusu-husunya. Allah membimbing kita bersama. Dan ingat, manusia terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas man qala umuruhu sudah amal. Jangan sampai Bapak Ibu teh panjang umur teh lamun sapoe we, lamun keur niup lilin punya pada air mah gitu. Panjang umur isukan sangsara deui. Ya. Ya, panjang umur itu benar-benar panjang dalam artian amalnya soleh. Ya, dan sebaik-baik manusia Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Tentunya banyak manfaat bisa dilakukan dengan berbagai hal, termasuk yang paling utama adalah berbagi ilmu Al-Quran. Jadi ada 5 tahapan ketika kita belajar Al-Quran. Yang pertama membaca, yang kedua memahami sampai dengan meyakini, kemudian berikutnya mengamalkan. Dan setelah mengamalkan, lakukan analisa evaluasi amalan kita sehingga kita mampu menikmati amalan itu, dan setelah menikmati kemudian kita berkreasi, berinovasi untuk mampu menyampaikannya kepada orang lain dengan cara kita. Hati-hati Bu ya, karena sekarang banyak yang meniru orang lain tetapi sebenarnya dia bukan dirinya. Ya, jangan sampai keluar dari diri. Ketika memberikan contoh, berikan teladan kepada rekan-rekan, kepada yang lainnya, maka jadilah diri sendiri. Jangan sampai kita mengatakan, oh kita sedekah, tapi maneh nawain itu. Ya, gitu ya. Barakallah, mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah hadir juga dari Cirebon, misalnya Ibu Hilda bersama keluarga, Ibu Irin bersama keluarga. Mari Bapak Ibu, hari ini kita sempurnakan bacaan Al-Quran kita, lanjutan tadarus kita, surat Al-Ma'idah ayat 109 dan ayat 110. Ayat 110 dan ayat 111. Surat Al-Maidah ayat 110 dan ayat 111. Mudah-mudahan kita dapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وإذ أيدتك بروح إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذا تخلق من الطين
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإذا أخرج الموتى بإذني فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Kita lanjut ke ayat 111. Wa idza haytu ya hawalina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wasbir bi annana muslimun. Allahul dan mudah-mudahan semua yang kita baca ini yang baiknya yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya yang kelirunya baik sengaja atau tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesempatan terus-terusan belajar sehingga makin hari bacaan kita menjadi makin bagus makin sempurna insyaallah. Mari kita lihat setelah kita baca, kita coba carikan pemahaman kita melalui baca kitab tafsir ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan, kemudian kita nikmati dan kita sebarluaskan. Ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarmu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang-orang yang buta sejak dalam kandungan ibunya dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup kembali dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, di waktu kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata,
ini tidak lain adalah sihir yang nyata. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Kemudian mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tunduk patuh, orang-orang yang muslim. Sadaqallah. Bapak Ibu, ditandain ya, ayat ini penting ya. Yang kemarin penting, tapi ini harus menjadi perhatian kita bahwa Nabi Isa itu alaihissalam bukan Tuhan. Itu yang paling penting. Nabi Isa adalah makhluk Allah yang diciptakan Allah, kersaning Allah, tidak berbapak. Nabi Isa, ibunya ada namanya Maryam, anaknya dari Imron, anaknya dari ibu Hana. Dia adalah saudaranya dari Nabi Zakaria. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Dan kita tahu bahwa Nabi Isa itu memiliki mukjizat yang luar biasa. Di ayat ini disebutkan tentang Nabi Isa itu punya mukjizat. Yang pertama, berbicara ketika masih bayi. Demikian juga setelahnya besar bicara. Tapi waktu bayi itu hanya sekali itu bicara, kemudian nanti biasa seperti anak-anak bicaranya. Ya, biasa ngomong berapa tahun Bu? Ibu sampai ke umur 70 tahun, 50 tahun masih balelolnya baca Quran. Maka orang teh sebenarnya mah leleng kahal gitu baca Quran. Masuk ngomong ya, ngomong jeung nyarean budal. Kan ya, anak tadi lelewean. Mak bisa ngomong kan gitunya. Nah, benar maksudnya Bu. Ini langsung jelema teh bisa ngomong benar. Demi fulus. Bisa ngomong benar. Naon fulus teh Bu? Cuan. Naon cuan teh Bu? Doku. Naon doku teh Bu? Duit. Naon duit teh Bu naon Bu? Hepeng. Nah gitu ya. Yuk kita lihat bahwa Nabi Isa punya mukjizat. Yang pertama sudah berbicara ketika masih dalam masih bayi, dan juga Nabi Isa belajar, dan aku mengajarkan menulis hikmah dan Taurat dan Injil. Jadi Nabi Isa ini belajar Taurat dan beliau mendapatkan wahyu namanya Injil. Jadi Nabi Isa ini belajar kitab Taurat. Nah, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk. Jadi diemplek-emplek bikin burung sehingga tukang gulali ya, terus ditiup maka beneran jadi burung. Nah, itu kan gulali ditiup anggar we gulali malah ngelitainya malah jadi ngalember. Lalu bentuk itu menjadi burung dan kemudian burung itu kemudian bisa terbang menjadi burung beneran. Kemudian mampu menyembuhkan yang berpenyakit kusta ya, berpenyakit gila ya, bisa cager ya, kalau dia ayat bisa berarti ayat saeutik ilmu tidak bisa. Kemudian dia juga mampu menyembuhkan orang yang buta bawaan disembuhkan ya, yang buta bawaan disembuhkan. Kemudian ingatlah ketika kamu juga mengeluarkan orang yang sudah mati kemudian hidup kembali. Jadi dia bisa menghidupkan orang mati. Kemudian berikutnya adalah bisa menghalangi Bani Israel dari keinginan membunuhnya. Jadi itu mukjizat ketika akan dibunuh oleh Bani Israel, Nabi Isa diangkat. Sampai hari ini Nabi Isa masih hidup dan nanti akan membela umat Islam ketika berhadapan dengan Dajjal. Dajjal memimpin orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Nabi Isa memimpin orang-orang Muslim. Nah, dan di sini disebutkan bahwa keterangan-keterangan itu adalah benar kalau orang-orang kafir mereka berkata ini tidak lain hanya sihir. Itu adalah sihir. Nah, kita tidak termasuk yang seperti itu ya. Kita justru termasuknya yang senantiasa menjadikan Nabi Isa ini sebagai harapan kita bahwa nanti akan menyelamatkan umat Islam ketika akan berhadapan dengan Dajjal. Bapak Ibu kenal dengan Dajjal? Nggak kenal. Ya kalau kenal saya bertanya di mana kenalannya. Tapi kita harus tahu siapa itu Dajjal. Karena apa?